very hard. Alright, Ramadan is very hard for you. Ya, untuk sebagian orang dewasa juga bagaimana dengan anak-anak masih berat. Bagaimana caranya harus bangun sahur, taraweh, pagi-pagi harus ke sekolah. Ya, benar ya? Nah itu bagi orang tua aja yang dewasa berat. Sekolah ngantuk saya harus berbudi. Ya kalau siang-siang itu udah tegar, harus cari tempat untuk menonjolkan diri, ya, menonjolkan. Apalagi anak-anak, ya kan? Nah kemudian juga apalagi kalian kemarin kalian menghadapi pandemi sekian tahun, 2 tahun, kemudian sekarang sudah mulai masuk Ramadan, aktivitas sekolah offline, sehingga perlu adaptasi ulang. Nah nanti insya Allah akan sampaikan oleh pembicara kita hari ini bagaimana cara memanage diri kita, kapan waktu sholat, kapan waktu sahur, bagaimana harus bisa stres saat ke sekolah dan sebagainya. Meskipun ini adalah di ujung, memang sebaiknya ini di awal. Ya, jadi tema ini seharusnya di awal, biar bisa kalian manajemen dari awal. Tapi nggak apa-apa, ilmu ini selalu bermanfaat di awal, di akhir, kapanpun, insya Allah bermanfaat kalau kalian buat kita semuanya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas semuanya, manajemen, kemudian para dewan guru, anak-anak sekalian, para siswa-siswi Royal Malang International School. Mudah-mudahan acara kita hari ini talk show dan rangkaian acara minggu bersama, insya Allah sampai bersama besar. Ya, bersama insya Allah berikan kebahagiaan, berikan keberkahan, berikan pastinya kemajuan buat sekolah kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Mr. Nanti dari Dargan atas penyampaiannya, keseluruhannya. Untuk acara selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu talk show yang nanti akan dibawakan oleh kakak-kakak kita dan teman-teman kita, yaitu yang pertama ada Kak Rafi dari Grade 12, dan yang kedua itu ada kakak kita Abiasa dari Grade 6. Oke, mari kita lanjut acara ini. Kalian simak bersama dan kalian perhatikan, mudah-mudahan mendapat manfaatnya. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Rafi from Grade 12 and my co-host. Yeah, my name is Abiasa Mustafa. I'm from grade 6 and we are going to talk about Ramadan self-management. Here saya bersama Ustadz Ahmad Rojali, LC ya. Selamat pagi Ustadz. Morning. Yuk kita berkenalan dulu ya sama Pak Ustadz hari ini, karena ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Bisa kenalan dulu kita sama Pak Ustadz ya. Pak Ustadz, kenalan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm Ahmad Rojali from Joglo, you know Joglo, West Jakarta. Near from Meruya, you know Meruya, Rawabelong, Kebayoran. After Kebayoran, there is Simpruk. After Simpruk, Srengseng. After Srengseng is Taman Alfa Indah. After Taman Alfa Indah is Joglo. Alhamdulillah, umur saya sekarang 12 tahun. Alhamdulillah, murid daripada santri yang alhamdulillah berusaha memberikan prolog untuk kita di Ramadan Trend Jurusan Manajemen ini. Dan hari ini bersyukur biasanya hanya lewat
Idris and your name? Abiasa. Abiasa. Bisa And then panggil Abi. Raffi Ahmad or Amin, amin. May Allah bless us in Jumat Friday, and may Allah give our witness and maybe until Jannah we meet in the Royal Morocco Integrated Islamic School. And thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dia udah kenal ya semuanya ya. Oke Pak Ustadz. Oke Pak Ustadz, saya punya pertanyaan nih Pak Ustadz. Apa tuh? Nah, saya sebagai siswa kan, saya ingin mempunyai nilai yang bagus, ya. Apalagi saya mau lulus SD nih. Dan di bulan Ramadan ini, saya juga kan harus mengumpulkan pahala yang berlimpah ya. Saya harus berusaha beribadah. Nah, gimana caranya mengaturin waktu yang baik agar ibadah dan belajar tetap teratur Pak Ustadz? Baik, bismillah walhamdulillah. Imam Syafi'i itu menghadap gurunya yang namanya Imam Waqi. Apa kata gurunya ke Imam Syafi'i? Fa'arsadani ila tarkil ma'asi fa'akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhdalil asi. Imam Syafi'i datang ke gurunya namanya Imam Waqi. Bagaimana ibadahnya tetap berjalan, belajarnya juga tetap berjalan. Maka caranya bitarkil ma'asi, meninggalkan sesuatu yang gak ada manfaatnya. Mulai hari ini kerjakan sesuatu yang hanya ada manfaatnya. Yang sia-sia tinggalkan. Yang punya handphone alhamdulillah. Tapi ya kalau isinya ganti status mulu, lagi sahur, lagi buka, ya, lagi tarawih, akan tetapi tarawihnya enggak, ya kan? Tapi statusnya ada. Nah, artinya bahwa tinggalkan hal-hal yang kira-kira tidak ada manfaatnya. Setuju? Setuju Pak Ustadz. Alhamdulillah. Maka dari sekarang mulai dipilih-pilih mana yang bermanfaat, mana yang tidak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Bang. Thank you Pak Ustadz. Karabi sekarang gitu. Ya, makasih. Saat memasuki bulan Ramadan, kita kan juga tetap melaksanakan keseharian kita itu seperti sekolah, bekerja. Nah, sedangkan kita juga ada saat itu namanya sahur jam 3. Dan karena ada sahur itu kadang menyebabkan waktu istirahat kita menjadi sedikit. Ada tidak solusi agar kita dapat memanfaatkan waktu istirahat yang sedikit itu? Allah sampaikan, ya ayyuhal muddathir, bahwa tidak ada yang salah antara sahur kita yang malam hari dengan aktivitas belajar kita dan amalia Ramadan kita. Justru di Ramadan ini kita banyak belajar. Apa yang kita pelajari? Pertama, bangun malam. Ya, sahurnya malam apa siang ini? Malam, pasti kan? Maka siapa yang bangunnya malam ngapain? Sholat. Ngapain? Berdoa. Ngapain? Baca Quran. Ngapain lagi? Belajar. Ya. Semuanya itu insya Allah mendidik kita agar kita siap pada kehidupan. Maka meskipun istirahat kurang, kalau itu dilakukan dengan senang, dengan nyaman, ya. Kata Allah dalam surat Al-An'am ayat 125 misalnya, wa may yuridillah ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Bangun malam berat apa enggak? Berat enggak? Sulit apa enggak?
susah atau tidak? Susah, ya kan? Sahur lagi sahur, sendoknya jatuh, gelasnya tumpah. Kenapa? Sulit, berat, susah. Tapi kalau dikerjakan karena Allah, karena ingin mendapat ridhonya, yasroh sodrohu lil Islam, Allah gampangin. Maka kalau pertanyaan Kak Raffi, ada nggak solusinya? Solusinya lakukan itu dengan senang, lakukan itu dengan gembira. Kenapa? Karena kita melakukan perintah Allah dan Rasul-Nya. Seandainya nggak pengen makan, nggak pengen minum, nggak sahur juga kuat. Ada yang puasanya nggak sahur kuat? Ada nggak? Bang Abi sama Bang Rafi juga nggak sahur kuat katanya. Boleh nggak kita nggak sahur? Boleh, tapi kata Nabi, sayang kalau memang kita emang merasa kuat, mampu, tapi tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Tetap sahur, karena dalam sahur ada keberkahan. Oh, kalau saya makan nanti suka mules, ya, berarti nggak usah makan. Solusi dari Nabi apa? Walau jur'atan minal ma', ya, meskipun hanya seteguk air. Itu artinya bahwa istirahat yang kurang itu bisa dilakukan dengan cara yang senang, dan agar tidak kemudian mengganggu yang lain, maka jalankan itu untuk mengambil keberkahan dari Allah dan Rasul-Nya. Sebab waktu-waktu sahur adalah waktu-waktu yang istijabah, doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Pak. Lalu berikutnya, setelah sahur kita tidak semuanya tidur, ada yang langsung berangkat kerja, ada yang langsung siap segala macam. Ada tidak cara mencegah rasa ngantuk yang muncul setelah sahur? Biar tidak ngantuk, ngapain kita? Lihat nanti apa yang ditulis oleh imam besar yang paling tua. Ada imam itu namanya imam 4 madhab. Imam apa? 4 madhab. Yang paling tua, ya, siapa dia? Imam Abu Hanifah. Ya, namanya Imam Abu Hanifah, panggilannya Imam Hanafi, madhabnya Hanafiyah. Yang kedua ada Imam Malik, panggilannya Imam Maliki, madhabnya Malikiyah. Ada yang tengah-tengah, tua enggak, muda enggak, namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau kita kenal dengan Imam Syafi'i, madhabnya Syafi'iyah. Yang paling junior namanya Imam Ahmad ibnu Hambal, atau dikenal dengan Imam Hambali, madhabnya Hanabilah. Itu keempat-empatnya itu nggak ada yang tidur kalau habis subuh, apalagi habis sahur. Ngapain biar nggak ngantuk? Apa yang mesti kita lakukan agar kita kemudian nggak dikit-dikit merem? Ya, tahu merem itu ngejep. Ya. Kalau yang sering bayar zakat namanya sohibul mal. Kalau yang sering belanja di mall berarti sohibul mall. Kalau yang habis sahur merem aja berarti sohibul molor. Ya. Maka solusinya itu kita toharoh. Apa itu toharoh? Bersuci. Lihat misalnya Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, itu setiap melakukan sesuatu berwudu. Maka lihat tulisan-tulisan beliau, selalu dalam kitabnya itu enggak langsung masuk kepada materinya. Misalnya Imam Syafi'i punya tulisan kitab namanya Al-Um, awalnya bicara toharoh. Kita tahu namanya Imam Nawawi, Imam Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, tulisannya hadis tapi awalnya juga bicara toharoh. Artinya solusi biar nggak ngantuk kalau habis sahur, nggak tidur, nggak jadi sohibul molor, maka
kita sering-sering toharoh. Caranya bagaimana? Dawamul wudu. Ya. Kalau perlu mandi ketika sholat subuh. Jadi sebelum ke masjid sholat subuh mandi dulu seger. Ya. Sebab apa? Kedokteran itu memberikan gambaran bahwa kalau kita mandi pagi-pagi, selain peredarannya lancar, sehat, dan mudah-mudahan insya Allah kita jadi nggak ngantuk, betul? Tapi kalau nggak wudhu, ya kan, kemudian nggak mandi, ngantuk udah itu. Ya, habis subuh bukannya Allahumma antas salam, tapi apa dia? Allahumma lantas jalan. Ya, akhirnya apa? Senderan. Ambil senderan akhirnya apa? Ketiduran. Ayo, mulai hari ini jangan sampai kita lepas dari wudhu. Insya Allah kalau wudhu kita, tohara kita jalankan, kita nggak ngantuk tuh, kita nggak lagi tidur, kecuali memang begadang itikaf. Ini pada itikaf nggak? Oh, pada itikaf. Yang itikaf biasanya nggak tidur tuh. Ya, jadi kalau ngantuk wajar. Itu kira-kira apa? Jadi biasakan kita dawamul wudu. Apa itu? Menjaga wudu kita. Kalau wudunya ada, mau sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib gak jadi masalah karena sudah wudu. Mau baca Quran juga gak jadi masalah karena sudah wudu. Itu Bang. Oke, di dalam bulan puasa ini kita masih ada mungkin kesibukan ya. Nah, gimana ya cara bisa gak terlalu capek dalam melaksanakan aktivitas di bulan Ramadan ini? Nah, kita sudah puasa terus kita melaksanakan aktivitas, mungkin orang-orang sering capek gitu. Biar nggak capek berarti kita harus memanage diri kita. Ada yang namanya irodah, ada yang namanya idaroh. Tadi itu puasa, kerja, belajar, tarawih, olahraga, itu namanya irodah. Apa irodah? Kemauan. Kalau kita senang main bola, ya berarti kita main bola, ada irodahnya, ada dorongan pengen olahraga. Kalau senangnya misalnya lari-lari, ya berarti olahraganya lari, ya kan? Kalau senangnya ngelukis, ngegambar, maka mengisi waktunya dengan menggambar dan menulis. Itu artinya bahwa ada irodah, kemauan. Tapi irodah ini harus dibingkai, harus dimanage, harus diatur dengan apa namanya? Idaroh. Apa itu idaroh? Dia adalah manajemen kita. Jadi biar nggak terlalu capek, dari sekarang kita sudah punya mappingnya. Nanti malam kita mau itikaf, nanti malam kita mau buka puasa, nanti malam kita mau baca buku, nanti malam mau baca Quran 1 juz. Itu harus punya catatannya dari sekarang. Sebab kalau aktivitasnya serampangan, aktivitasnya tidak sesuai yang dikerjakan, yang diplanningkan, maka serabutan. Pengen baca Quran, pengen itikaf, orang lain itikaf, ya, padahal dia belum tarawih, ya kan, belum sholat isya udah itikaf aja. Artinya harus ada catatan dari diri kita, mapping untuk kita melakukan kegiatan yang lebih termanage, ya, lebih terorganisir, sehingga kita nggak kecapean, ya, sehingga kita nggak buat terlalu banyak aktivitas. Tinggalkan aktivitas yang tidak bermanfaat. Itu kira-kira biasa. Kalau cara ada cara untuk mencegah berbagai macam ujian dan cobaan yang sering kita hadapi selama bulan Ramadan ini. Cara mencegah ujian dan cobaan ada nggak? Jangan salah.
tidaklah seorang itu beriman kecuali Allah uji. Tidaklah seseorang itu bertakwa kepada Allah la'allakum tattaqun kecuali dia dicoba. Ada ujian, ada cobaan. Maka dengan ujian dan cobaan iman kita semakin tinggi. Ada yang namanya Umar ibn Khattab. Kenal nggak sama Umar ibn Khattab? Kenal nggak? Kenal di mana? Di Majestic kali ya. Umar itu saking imannya tinggi, tebel. Kalau dia jalan ada setan, setannya cari jalan lain. Kenapa? Imannya kuat. Maka ya kita jangan berharap tidak diuji Allah. Jangan berharap tidak mendapatkan cobaan dari Allah. Justru orang yang beriman, tandanya dia beriman itu diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, sekarang panas apa enggak nih? Panas ya, kemarin aja sampai 42 sampai 45. Berarti hampir mirip dengan Saudi Arabia. Padahal kita lagi lapar, ya lagi haus. Tapi perhatiin, kalau kita bisa nahan, bisa kuat, enggak buka zuhur, itu menjelang maghrib, padahal udah azan, rasanya kita enggak pengen minum, betul? Karena udah datang waktunya. Tadinya siang-siang kita tungguin, kapan ini maghrib, kapan nih maghrib. Tapi begitu mendekati maghrib, justru kita enggak pengen minum, enggak pengen makan. Pengennya ngapain? Ngemil. Ya. Ini artinya bahwa kalau kita beriman pasti diuji. Maka caranya agar kita kuat ujiannya, satu, kita selalu tadi senang, gembira. Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua istiqomah. Apa itu istiqomah? Tetap melakukan kebaikan. Ini kita talk show begini baik apa enggak? Baik. Puasa baik enggak? Bazar baik enggak? Pesantren kilat baik enggak? Pesantren Ramadan baik apa enggak? Tapi jadi baik itu enggak cukup. Kata Nabi bahwa kullu dzibalin lam yabda bihamdallah fahuwa aqta. Baik doang enggak cukup. Harus apa? Digandeng dengan rasa syukur. Kalau kita gandeng dengan rasa syukur, maka dia menjadi manfaat buat kita. Maka kita bersyukur, alhamdulillah puasanya panas-panas. Alhamdulillah lagi pesantren Ramadan panas, padahal lagi puasa. Alhamdulillah azan maghribnya masih lama. Artinya kita syukuri. Kalau kita nggak syukuri, habaan mansuro, bagai debu-debu yang berterbangan. Gusaun ka gusa isail, seperti buih di lautan. Ayo, jangan pernah berharap Allah nggak uji kita. Jangan pernah mimpi Allah nggak berikan kita cobaan. Justru karena kita beriman, diuji, dicoba Allah. Biar kita lulus ujiannya, lulus cobaannya, maka kita harus senang, harus gembira. Gembira apa? Gembira bisa melaksanakan perintah Allah. Yang kedua adalah bersyukur. Demikian. Oke, Ustaz, biasanya di bulan puasa ini orang tuh kelihatannya lemas banget ya. Ada yang pokoknya tidur setiap hari, pokoknya tidur 12 sampai zuhur aja dari sahur ya. Gimana caranya agar hidup tetap sehat dan bugar, tetap semangat olahraga dan lain-lain ketika di bulan Ramadan? Baik, ada yang bilang gini, mansoma, siapa yang berpuasa? Ada nggak yang puasa sekarang? Mana yang puasa? Mansoma, siapa yang berpuasa?
summa nama, kemudian dia tidur, summa qoma, dia bangun lagi, summa nama, tidur lagi, summa qoma, kemudian dia bangun lagi, masih johor, bangun lagi, tidur lagi dia. Summa qoma, bangun lagi, masih asar, masih lama maghribnya, tidur lagi. Akhirnya summa qoma, bangun tuh mau maghrib. Orang yang begini puasanya fahuwa minas suribin. Apa itu? Dia puasanya pengikut Mbah Surip. Tahu Mbah Surip? Tidur lagi, bangun lagi, bangun, tidur lagi. Jadi kalau puasanya tidur, bangun, aduh masih lama, baru zuhur, tidur lagi, ya bangun lagi, fahuwa minas suribin, dia adalah pengikutnya Mbah Surip. Nanti tak gendong itu. Jadi puasa kita yang tadi kita jalankan, ya mestinya dengan aktivitas yang banyak ini kita melakukannya dengan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya, boleh nggak istirahat? Boleh. Boleh nggak tidur? Boleh. Nabi aja tidur, cuman tidurnya Nabi di manajemen, ya, di manage. Apa itu? Diatur. Ada yang namanya kailula. Apa itu kailula? Tidur sebelum waktu zuhur. Dan tidurnya nggak lama-lama, nggak pakai sampai mendidih. Tahu mendidih? Tahu nggak mendidih? Sampai bunyi. Nah itu mendidih namanya. Ya. Artinya silakan melakukan tapi proporsional. Ya. Apalagi Ramadan yang mau habis ini, maka digunakan dengan sebaik-baiknya. Nabi aja kalau udah akhir-akhir Ramadan nggak ketemu sama istrinya, nggak ketemu sama keluarganya. Begitupun teman-teman sekarang ketemu orang tua nggak nih? Ketemu nggak? Nggak ya, berarti sedang menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu biasanya. Jadi jangan tidur mulu. Dulu ada namanya Fudel, kenal Fudel? Jadi ada namanya Fudel bin Iyad. Fudel bin Iyad ini tidurnya itu pagi habis subuh, entar bangunnya maghrib. Jadi tidur habis sahur, bangunnya maghrib. Berarti yang puasanya tidur mulu kemungkinannya cuma dua. Satu dia Fudel, satu dia Mbah Surip, ya cuma dua itu. Nah dia tidurnya begitu, habis sahur tidur, bangun maghrib melek sampai subuh. Artinya kalau kita bangun mau tidur, tidurlah secara proporsional, istirahat secara proporsional agar mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Ini saya ada pertanyaan yang sering saya alami, bahkan mungkin Ya. ini saya pertanyaan, mungkin bukan saya yang mengalami, tapi mungkin semuanya yang mengalami juga mengalami. Ya. Yaitu seperti kayak saat berbuka puasa kan kita suka makan sampai kalap. Nah kadang kalau sampai kalap itu kita kebegaran, dan karena kebegaran itu kita sampai lupa kalau kita sholat maghrib. Bahkan kadang kalau sampai begah kita sampai malas untuk melaksanakan sholat tarawih yang cuma 10 sampai 20 rakaat. Nah adakah caranya agar kita tidak menjadi malas? Adakah cara biar nggak males? Umar ibn Khattab Amirul Mukminin pernah pesan ke kita, nahnu qaumun
kita ini orang yang nakul walam nasba, kita makan tapi enggak sampai kenyang. Kita baru makan kalau udah lapar. Artinya biar tarawehnya tetap berjalan, buka puasanya jangan kalap ya. Buka puasanya cukup dengan apa? Dengan apa yang kita inginkan dan tidak berlebihan. Sebab yang berlebihan itu namanya israf. Ya, yang berlebihan israf ya. Jadi silakan mau makan apa silakan, tapi tidak terlalu banyak. Caranya bagaimana? Nih tipsnya nih, ayo. Pertama, makannya cuma sepertiga. Oke. Yang kedua, minumnya cuma sepertiga. Yang terakhir, sepertiganya bukan makanan, bukan minuman, tapi bernafas. Maka sulusun lito'am, sepertiga buat makanan. Lontongnya misalnya ada 5, maka yang dimakan 1 atau 2 saja, jangan 5-5-nya ya. Es apa? Es campur, es kelapa, es doger, es teler, jangan semuanya dimakan, jangan semuanya diminum. Es campur diminum, es kelapa diminum, es doger diminum, jangan. Sepertiga saja. Misalnya maaf, ada es kelapa 1 gelas, maka minumnya sepertiga saja, setengah turunin dikit. Setelah itu ngapain? Sholat maghrib. Habis sholat maghrib minum lagi sepertiga lagi ya. Jadi nggak kalap tuh, nggak kalap dari awal sampai akhir makan langsung banyak, enggak. Sepertiga makanan ya. Ada lontong 1, ada lontong 2, jangan dua-duanya dimakan, 1 aja. Ada es kelapa, es campur, pilih salah satunya, es campur atau es kelapa. Sepertiga buat minuman, sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga lagi lil hawa, untuk kita bernafas dan beraktivitas. Kekenyangan enak gak? Enak gak kekenyangan? Enggak enak, puyeng ya, pusing, pening. Akhirnya apa? Nyender aja ya. Kalau udah nyender lama-lama pules, tidur, nggak tarawih deh. Maka cukup makannya sepertiga, minumnya sepertiga, napasnya sepertiga. Kapan dilanjutinnya lah? Nanti habis sholat maghrib sepertiga lagi, nanti mau sholat isya sepertiga lagi, nanti mau tarawih sepertiga. Dengan demikian lebih optimal di dalam tubuh kita. Puasanya berbuka dengan nikmat, tetap juga tarawihnya tidak ditinggalkan. Betul? Setuju? Alhamdulillah. Silakan. Ada tidak cara agar kita menjauhkan diri dari kegiatan yang tidak berfaedah atau makruh, yang mungkin seperti Ustaz bilang tadi, tidur dari subuh hingga menjelang buka puasa seperti itu? Apakah ada? Ada tidak? Ya, ada yang bisa kita lakukan. Ya. Maka, ya kan, puasa itu bukan hanya puasa badan, tapi puasa jiwa, puasa ruh. Maka yang puasa itu bukan cuman mulutnya saja, tapi yang puasa hatinya, penglihatannya. Tadinya amat teman suka jahilin, temannya dijailin, temannya dibuli-buli, buli-buli halus, ya. Tahu buli-buli halus, ya. Temannya berdua nih, ini temannya berdua. Terus nyolek temannya lewat. Gitu. Temannya
Nah, itu juga sama. Kata Nabi, puncak orang yang berpuasa itu insyabahu, kalau ada orang mencibir, nggak suka sama dia, mencibir, nggak diomongin kayak tadi tuh. Yang kedua, ausyatamahu, atau menghinanya dengan terang-terangan. Yang punya Facebook, punya IG, punya TikTok, punya YouTube misalnya, kan suka ada yang komen-komen tuh. Yang komennya nggak senang, biar aja, anggap aja itu penyemangat kita. Kalau dia mengganggu, tutup, bisa di-delete. Mengganggu juga, diblokir deh nomornya. Daripada dia mengganggu layar-layar indah yang hadir di gadget kita. Ya, lagi baca Quran tiba-tiba dia nongol, tuh. Daripada mengganggu, silakan tinggalkan atau dihapus saja. Itu Pak Rafi ya. Sama-sama. Oke, Pak Ustadz, kan sebentar lagi kan ini mau ada Idul Fitri ya, kita ada hari raya. Nah, saya tuh pengen bagi-bagi THR nih ke sepupu-sepupu yang udah kecil saya. Nah, bagaimana ciri-ciri orang yang pas di bulan Ramadan itu sering beribadah dan orang-orang yang malas beribadah? Karena saya bagi-bagi nih THR-nya, yang dapat yang sering beribadah saya dapetin lebih kayak 100.000, yang tidak 2.000 dan macam itu. Bagaimana cara kita tahu itu orang ibadah atau tidak Ramadannya, sedangkan kita mau kasih THR, mau bagi-bagi THR, jangan-jangan yang kita kasih THR orangnya nggak puasa, jangan-jangan yang dibagi THR tarawehnya juga nggak pernah. Tapi kalau yang dibagi THR itu puasanya full, tarawehnya sholat, kita senang nggak? Senang. Maka Imam Nawawi pesan dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, ajaban lil mu'min, ajaban lil mu'min. Di grup WhatsAppnya, punya grup di WhatsApp, ada grupnya tuh. Kalau sore suka ada yang ngirim makanan tuh, yang kolak pisang, apalagi kue putu mayang, apalagi obyo, apalagi kue cincin, apalagi kue cucur, apalagi rendang mayang, apalagi tambang dadung, ya, apalagi sagon. Ya. Tuh kalau ada yang ngirim suka ada yang komen tuh, ajib, betul? Ya, di grup WhatsApp tuh suka ada yang bilang ajib, maksudnya makanannya ajib. Padahal ajib itu sifat orang yang beriman. Siapa yang bilang? Imam Nawawi, mengutip apa yang disampaikan Nabi. Apa kata Nabi? Ajaban lil mu'min. Ya, sungguh luar biasa. Ajaban tuh ajib. Ya. Luar biasa orang yang beriman. In asabathum sarra syakar. Kalau dia lagi dapat banyak, ya kan, kenikmatan, dia bersyukur, bagi-bagi THR. Ya, tadi ada yang 10.000, ada yang 5.000, ada yang 2.000, ada yang GoPay, ada yang GoPay. Jigo ada jigo? Nggak ada. Ada yang 5 perak. Yang 5 perak masih ada. Ya, artinya karena dia sedang senang bisa melakukan puasa sampai akhir, maka dia bersyukur. Cara bersyukurnya adalah bagi-bagi THR. Tapi tiba-tiba maaf, THR-nya nggak dapet, ya, kelupaan, yang lain dibagiin dia diam aja. Maksudnya mau ditegur, ya, mau dikasih, nggak dikasih. Kira-kira gerutu enggak? Nggak usah. Fa'in asobathum darra sabar. Kalau THR-nya nggak dapat, kita harus bersabar. Jadi kalau yang enak-enak kita bersyukur, kalau yang nggak enak-enak kita bersabar. Cara bersyukur adalah
Man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah kalau dengan manusia saja kita tidak mampu berterima kasih. Makanya nanti sama miss-missnya, sama mister-misternya, jangan lupa selalu senantiasa mengucapkan terima kasih. Terima kasih ya Miss, udah diajarin ini, diajarin itu. Terima kasih ya Mister, udah diingetin. Ya, itu artinya semakin kita banyak berterima kasih, maka kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan Mang biasa bagiin THR-nya. Ya, habisin semua. Yang warna biru, warna merah, warna hijau, warna apa lagi? Abu-abu, ya. Kasihin aja. Itu namanya bersyukur. Orang yang sedekah enggak bakal berkurang hartanya, betul? Mana kosomin malin, tidak akan pernah berkurang harta orang yang bersedekah, termasuk bagi-bagi THR. THR-nya dikumpulin buat apa? Buat beli laptop, ya. Buat apa? Buat belajar. Buat apa? Buat persiapan tabungan ke depan. Jangan dibeliin apa? Ya, dibeliin apa tuh? Yang itu, yang game online. Ya. Nah, maka mudah-mudahan kita bisa memberi dan berbagi. Amin ya rabbal alamin. Ada tidak untuk buat para pelajar saat di bulan Ramadan ini kegiatan yang dapat mereka lakukan untuk mengisi kekosongan yang dialami? Mengisi kekosongan dalam Ramadan ini gampang caranya. Ayo sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Itu yang diajarkan Rasul, mengisi kekosongan waktu luang kita di bulan Ramadan. Apa itu? Istaksiru, perbanyak bi arba'ati hisal, 4 hal. Yang 2 kalau dikerjakan Allah redho. Yang 2 itu harus kita minta. Jadi yang 2, yang pertama nggak usah minta, kita kerjain aja Allah redho. Tapi yang kedua kudu kita minta. Apa yang bikin Allah redho? Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, perbanyak bersyahadat. Yang kedua, astagfirullah, perbanyak minta ampun dengan istighfar. Yang ketiga, nas'aluka ridhoka wal jannah, minta kita dimasukin ke surga. Yang terakhir, wa na'udzubika minan nar, dijauhkan dari siksa api neraka. Kan ada nyanyiannya tuh, ilahi lastulil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahim. Kita disuruh untuk apa? Pengen surga tapi kita gak pantas. Di neraka kita gak kuat. Ya udah, kita minta surga, minta dijauhkan dari siksa api neraka. Nah, jadi kalau waktunya kosong,
perbanyak syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kosong lagi istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Kosong lagi nas'alukal jannah, nas'aluka ridhaka wal jannah. Kosong lagi wa na'udzubika minan nar, wa na'udzubika minan nar. Kata Nabi, kalimatani khafifatan, ada dua kalimat yang gampang, enteng untuk kita sebut. Khafifatan, ringan, tapi sakilatani fil mizan, tapi dia berat timbangan amal kebajikannya. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah. Perbanyak baca itu, insya Allah Ramadan kita enggak ada yang kosong, Bang Rafi. Ya, Kak Rafi itu ya. Nah, sama-sama. Oke, Pak Ustadz. Bisa nggak ya kalau siswa dan siswi kita itu jadi bisa disebut hamba yang bertakwa, soleh dan soleha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa nggak Pak Ustadz? Nah kalau bisa, gimana caranya? Bisa. Caranya tetap melakukan puasa. Ini yang laki-laki namanya shoimin, yang perempuan namanya shoimat. Kenapa yang laki-laki shoimin? Karena banyak. Kalau sendiri dia shoim, kalau berdua shoimani, kalau banyak shoimin. Kalau perempuan sendiri shoimah, kalau berdua shoimatani, kalau banyak shoimat. Kalau setengah laki setengah perempuan, apa tuh? Shoimun. Ya, shoimun. Itu artinya caranya tetap berpuasa, tetap menjaga diri kita. Begitu Bang biasa. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Demikianlah talkshow kami bersama Ustaz Ahmad Ghazali LC. Semoga dari talkshow ini dapat dipetik hikmahnya dan pelajarannya. Saya Raffi dan co-host saya Abias Ahmad Mustafa. Mohon maaf bila ada salah kata. Dan terima kasih juga kepada Pak Ustadz. Sama-sama. Saya juga minta maaf juga kalau ada yang salah. Mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Silakan Bang Rafi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rafi, terima kasih. Alhamdulillah.